Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi M7 Story. Oke, jadi hari ini saya bikin konten tentang pendaftaran di GoCar atau di GrabCar. Sebelumnya, kemarin saya tanggal 9 itu dapat undangan guys untuk daftar GoCar. Padahal saya bulan April ya kalau nggak salah itu dapat undangan juga dan saya hadir guys. Sampai sekarang ini saya nggak jadi mitranya GoCar. Nanti saya kasih alasan. Mungkin pertama yang saya akan bahas, sebelum kalian daftar driver online, kalian harus nonton video saya ini sih, khususnya teman-teman yang dapat undangan di GoCar. Mungkin di next undangannya itu kan buat teman-teman yang pernah daftar online terus ditolak, kalian pasti akan diundang lagi guys. Saya kemarin di bulan April dapat undangan juga di GoCar, saya hadir, tapi tanggal 9 kemarin saya nggak hadir. April kemarin saya hadir. Gila nggak tuh, sekelas mitra ya kita ya, nungguin untuk dipanggil ke kantor itu sampai 2 jam. Nggak ada sambutan yang istimewa, meskipun kita jalur undangan gitu ya. Kita nunggu di parkiran panas-panas, layaknya orang cari kerja gitu guys, bukan sekelas mitra ya. Kayak orang kerja gitu aja sih. Jadi kita nungguin sampai 2 jam baru kita dilayanin. Ada beberapa teman-teman juga yang ikut dapat dari undangan juga. Ada yang dari Mojokerto, dari Gresik, Pasuruan. Itu sempat saya kenalan juga. Nah, yang sangat saya kecewakan, meskipun itu jalur undangan, tapi kenapa dikhususkan buat yang datang itu kalian mau nggak jadi kayak pemain cadangan lah, istilahnya pemain cadangan. Paham nggak maksudnya guys? Kalian diundang untuk daftar dan akun kalian itu dibatasi untuk area tertentu saja bisa ambil orderan. Itu gila, itu jancuk memang. Kenapa saya itu agak kesel ya sama GoCar itu. Ada ya sistem kayak gitu itu. Serasa didiskriminasi, cuk, goblok. Kok sing gelem itu loh. Ada akun ya yang hanya area tertentu saja ya bisa ambil orderan. Kita itu Surabaya ya, di Gresik juga harusnya bisa ambil orderan, di Sidoarjo harusnya ambil orderan. Mungkin karena kita dapat long trip dan pengennya dapat balikan ke Surabaya gitu. Tapi ini enggak guys. Mungkin di Surabaya pun areanya tertentu saja, nggak bisa seluruh Surabaya, nggak bisa. Jadi dikotakin gitu loh. Misal nih dari makam Sunan Ampel sampai di Pakuwon City, batasannya cuma itu aja. Terus kalau daerah timur mungkin sampai di Pakuwon Mall gitu. Terus selatan sampai di Royal saja. Di luar itu kalian pasti nggak dapat orderan. Ada ya sistem kayak gitu. Jancuk memang. Gini loh, itu kasta paling rendah pak. Kalau mungkin kalian dapat orderan long trip ya, tapi kalian nggak dapat area balikan, itu gila. Harus dapat orderan lagi, itu kalian harus masuk ke kotakan itu gila pak. Itu kacung itu namanya. Kalian merasa dikacungkan, jadi babu gitu loh. Tapi kan ini freelance bang, bisa diambil atau enggak, bukan masalah itu cowok. Masalahnya itu kalian sudah ngundang kita gitu loh. Goblok itu namanya. Udah kita jauh-jauh, teman-teman ada yang dari Pasuruan, Mojokerto, Gresik, jauh-jauh ke kantor diundang guys. Kita tuh merasa diistimewakan, sekelas mitra. Tapi di sana nungguin aja 2 jam. Yang ngantri banyak untuk daftar GoCar sama Gojek gitu. Daftarnya ngantri pak, di luar panas-panas. Jancuk memang. Sekelas mitra itu.
Aku di Grab aja langsung masuk Pak, dilayanin enak, langsung daftar langsung jadi. Aku kemarin mutasi dari Grab motor jadi ke Grab car, gampang langsung jadi tanpa perlu pakai domisili padahal KTP saya Lamongan, tanpa undang-undangan juga. Gokar jancuk goblok. Wes ketok jalur undangan. Oke lah, kita diistimewakan harusnya. Maksudnya nggak harus diistimewakan. Kita niat datang ke sana karena jalur undangan tadi. Saya kira kalau sudah diundang ya sudah fix terdaftar. Yang saya emosi, akun saya atau database saya di sana terblacklist. Kalau sudah di blacklist ditolak, ya sudah jangan dipanggil Pak. Tapi saya itu di blacklist ya, nama saya karena pernah daftar terus sudah kepake akun dan sudah PM, otomatis nama saya nggak bisa. Padahal saya itu nggak merasa daftar, merasa oke saya pernah daftar lah, tapi nggak pernah menjalankan aplikasinya. Dan apalagi PM, kan data itu kan penting gitu loh, tapi disalahgunakan sampai data saya itu dipakai sama orang terus sampai putus mitra gitu. Saya ditolak karena itu guys. Itu yang bikin saya emosi. Saya sudah legowo ngikutin seminar ya. Pertama mekanismenya kan stepnya saya nunggu 2 jam. Habis itu dipanggil jam 12. Undangannya jam 10. Dipanggilnya jam 12. Nah saya masuk ikut seminar dulu kan. Nah seminar itu dijelasin. Saya kira jadi driver seperti layaknya teman-teman gitu, bisa ambil orderan daerah Sidoarjo, Surabaya, yes layaknya akun-akun biasanya. Tapi di situ dijelaskan, kalian mau nggak kalau sistemnya kayak gini? Kalau nggak mau, kalian bisa tinggalkan tempat ini. Jancuk goblok. Kon wis ngundang aku, cuk. Karepku gak usah teh undang-undang nih. Moro-moro teko kono langsung dikai sistem koyo ngono, gelo, Pak. Ada teko Mojokerto, ada teko Sidoarjo. Nang kantor, Pak. Saya kira ya sudah layaknya itu, tapi ternyata infonya itu pas waktu nyampe sana, pas seminar pula. Manajemen goblok jancuk memang. Aku emosi Pak, kayak gitu sistemnya Pak. Ada kasta-kasta terendah kayak gitu itu loh. Tapi kan kalian bisa menjalankan aplikasi lainnya dan ini bisa jadi sampingan. Bukan masalah itu, cok. Masalahnya itu kalian ngundang kita, cok, goblok. Ngerti ngono gak usah diundang, goblok. Ngono loh. Paham nggak maksudnya? Itu nggak usah diundang. Kalau sudah diundang ya wes, berarti kalian butuh mitra. Terus layaknya mitra lainnya gitu loh. Itu kita merasa dispesialkan. Kalau kayak gitu itu babu namanya, Pak. Ini mungkin sampaikan sajalah ke manajemen, saya bisa banding kok. Ini untuk pendaftaran kemarin yang tanggal 9 saya bahas sekarang. Sebetulnya developer juga butuh, karena banyak teman-teman yang kena PM itu sebetulnya banyak. Jadi ada keluar masuk gitu sih. Jadi selalu butuh driver-driver baru yang fresh gitu, selalu butuh. Kalau kalian bisa di ACC, itu memang mobilnya harus yang terbaru tipenya. Mungkin minimal tahun 2019 langsung di ACC Pak, sama Grab, sama Gojek ya, sama Gokar, langsung di ACC, nggak pandang bulu, jelas pasti. Kecuali kalau aku namanya sudah di blacklist, kalau sudah PM nggak mungkin bisa. Itu kayak temanku kemarin juga daftar pakai unit tahun 2022, kalau nggak 2023 itu langsung ACC, daftar online loh, nggak sampai 1 minggu langsung ACC Pak. Gak usah nunggu sampai sebulan gitu, nggak usah, langsung di ACC. Itu kalau unitnya bagus, unitnya baru. Kalau yang kayak saya ini 2015 ngece kayaknya, kayak diece gitu, kamu pancing undang dulu lewat WA gitu. Terus nyampe sana dikasih sistemnya kayak gini, jancuk memang gitu. Tapi ada yang lebih emosi lagi karena nama saya sudah di blacklist, yang saya nggak merasa bersalah di situ. Saya nggak merasa menjalankan main di Gokar, saya nggak pernah merasa main, nggak pernah ngejalanin aplikasi Gokar, tapi nama saya kok di blacklist gitu loh.
Saya itu orang baik-baik, kalian bisa lihat konten-konten saya itu untuk pelayanan juga bagus ke customer, mana ada konflik sama CS gitu loh. Kalaupun saya ada gerundel hati di CS, pasti saya tetap tersenyum gitu. Baru pas keluar aku emosi gitu. Gak ada, kalau memang saya kan punya etika gitu, etika sendiri untuk pelayanan. Jadi goblok Pak bikin sistem area-area tertentu itu. Dan mungkin ada teman-teman yang mau, mending gak usah guys, mending buang aja aplikasi gak jelas kayak gitu. Kalau mau scam aja gitu loh, kalau mau ngilang aja. Janganlah pakai nipu-nipu driver. Kita itu mitra, bukan kacung kalian gitu. Dan kalau nyari yang tupu-tupu kayak Grab, itu yang harusnya prioritas, dikasihlah gaji bulanan gitu loh. Nggak mampukah kalian ngasih gaji bulanan ke teman-teman yang prioritas, yang kejar-kejar tupo kayak gitu, kejar-kejar reward ya, pokoknya reward bonus intensif gitu. Jadikan mereka karyawan tetap gitu loh. Dan nggak usah banyak-banyak karyawan tetap, driver khusus buat memaksimalkan pelayanan customer, biar nggak nunggu lama-lama untuk orderan tadi. Sudah, daripada kalian mempolitisasi para driver, bikin sistem tupo tapi belum tentu tupo, drivernya sudah berusaha tapi nggak dapat buat tupo, kayak gitu kan kasihan. Mereka juga punya keluarga yang harus membiayai keluarganya gitu. Dan belum tentu teman-teman juga semuanya kerjaan sampingan kayak saya, belum tentu. Ada yang memang lebih banyak kan fokus sama driver online, pekerjaan utama. Mungkin itu kompetisinya dibikin gaji bulanan harusnya. Itu yang bikin mensejahterakan driver, daripada kejar tupo yang gak jelas kayak gitu itu ya. Yang di Grab, yang di Gokar, yang intensif jancuk memang kayak sistem kayak gitu ya. Mending kayak in driver, jelas, lelang. Kalau mau ya kita ambil, kalau nggak mau ya kita tolak, gak usah gerundel. Gitu baru bagus. Maxim, kalau mau ya kita ambil, kalau nggak mau ya kita lihatin aja argonya. Itu sistem bagus, nggak terlalu mengekang sama driver gitu loh. Emang berapa sih penghasilannya Grab Gojek daerah Surabaya itu? Saya tantangin teman-teman, bisa nggak biar sejahtera di Indrive, bisa buat cicilan mobil, cicilan rumah, bisa nggak? Pasti nggak akan tahan guys, yakin ya 100%. Atau mungkin ini disangkal sama teman-teman tertentu saja yang bisa nyangkal. Mayoritas nggak mungkin bisa, karena mayoritasnya itu sama nasibnya kayak saya gitu loh. Kecuali kayak mayoritas sejahtera, baru saya nggak berani bilang kayak gini. Saya berani bilang gini kayak mayoritasnya teman-teman senasib kayak saya gitu loh. Nasibnya gimana bang? Oh, kalau saya biasa-biasa aja, maksudnya kita tiap hari nyari orderan, ya kadang anyep, kadang rame, kadang recehan, ya kadang ini. Nggak bisa tupo, nggak bisa. Itu nasib kayak saya ini guys. Mungkin teman-teman mayoritas ya sama kayak saya, makanya saya berani ngomong kayak gini. Nah, sebelum daftar tonton video ini, memang kalian bertaruh di dunia taksi online, ya saya jelaskan apa adanya sesuai dengan keadaan driver taksi online yang saya alami. Tonton, bisa kalian lihat video-video saya, penghasilannya per harinya bagaimana, kalian bisa menilai sendiri. Anggap saja saya itu acuan paling jelek buat kalian. Acuan jeleknya itu tiap hari penghasilan M7 Story sekian. Saya aja bisa lebih dari itu. Oke, itu memang saya memang sistemnya sampingan, jadi nyantai gitu loh. Tapi kadang ada serius, kayak kemarin bejo ya, beruntung langsung estafet long trip gitu, total 5 jam aja bisa menghasilkan 400.000. 5 jam 400.000 bersihnya, 300.000 bisa bawa pulang, 100.000 nya bensin. Itu sudah bagus sekali guys. Kerja 5 jam ada nggak yang dapat 300.000 gitu loh, kalau estafet long trip. Kalau estafetnya 4-5 jam dapatnya kire-kire, paling mentok 200.000 guys. Area Surabaya, ambil orderan yang 16 ribuan, nggak sampai 20 ribuan, sampai 4 jam. Nggak mungkin bisa dapat 300-400. Mentok-mentok kok 200, itu pun ada yang
dapat orderannya 50.000. Kalau lebih mayoritasnya orderan kiri-kiri semua yang diambil, nggak akan bisa sejahtera kayak gitu guys. Ini hanya sebuah ungkapan, apa itu, ekspresi diri, bukan berarti menjatuhkan harga diri developer atau apa. Enggak, ini sebuah kritikan saja sih. Ngapain bikin sistem-sistem kayak gitu yang nggak jelas, yang bahkan itu terhitung merugikan driver online gitu. Ya kalau yang merasa sih, kalau yang nggak merasa ya bebas saja. Kalau saya sendiri sih merasa, karena saya driver online gitu. Nah itu, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Dan semoga harapannya teman-teman lancar terus, rezekinya melimpah berkah selalu dan sehat selalu. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.